Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi ulam anget-anget, makannya pagi-pagi. Cakep. Jawab salam dengan semangat, insya Allah jadi banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita masih bergabung di channelnya Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta. Dan alhamdulillah bersama saya Heri Fatur yang akan menemani dari sahabat religi semuanya. Dan ada yang menarik pada kesempatan kali ini, tamu yang kita hadirkan. Tapi sebelum kiranya kita perkenalkan, boleh saya berpantun lagi. Muter-muter kota Jakarta, naik kereta, turun di gondang dia. Puyeng dong. Puyeng dong, puyeng. Program kita, program moderasi beragama, mudah-mudahan rukun dan damai tetap terjaga. Ya, baik sahabat religi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini senang sekali tadi sudah ada suasana-suasana yang menghangatkan suasana kita di kesempatan kali ini. Ada tamu kita yang beliau pasti sudah tidak asing lagi. Saya itu tamu apa tuan rumah juga sih? Kayaknya dua-duanya dia Pak Kanwil. Dua-duanya. Jadi tuan rumah jangan-jangan tamunya saya. Ini kan Kanwil Kementerian Agama. Iya. Jadi terbalik, tamunya saya, tamunya saya. Yaudah, gimana? Jadi kayaknya mungkin Pak Kanwil yang nanya. Baik Pak Kanwil. Alhamdulillah sahabat religi, saat ini kita bersama Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Cecep Khairul Anwar, MAG, atau akrab kita panggil dengan sapaan beliau Bang Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, Kanwil ya, sehat. luar biasa. Mudah-mudahan dohir batin. Zahir batin, amin amin ya rabbal alamin. Kanwil, dalam kesempatan kali ini nampaknya kita selalu berusaha untuk menjaga dan berikhtiar menjaga kedamaian, kerukunan yang ada di Jakarta, kurang lebih begitu ya. Harus. Apalagi di Kementerian Agama, ini luar biasa. Tapi dalam konteks saat ini, tadi di pantun bilang kota Jakarta kota yang plural, ya, jaga kerukunan dan toleransi. Ini kan sesuatu barang yang mudah diucapkan, tapi dalam faktanya untuk melakukan hal-hal ini begitu luar biasa tantangannya. Nah, dalam kacamata ini sejauh ini apa langkah dari Kementerian Agama DKI Jakarta dalam mengawal Jakarta yang begitu sangat plural dari suku, agama, dan berbagai macam? Ya, kalau bicara plural memang sejatinya tidak hanya Jakarta ya. Secara Indonesia memang kita itu beragam dari mulai suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Terlebih ketika BPS mengeluarkan hasil survei jumlah umat atau jumlah masyarakat, jumlah penduduk di Indonesia itu kurang lebih 273. Itu secara Indonesia. Dan mereka tentunya tergabung ke dalam agama. Betul. Karena di Indonesia itu banyak sekali agama. Nah, kalau secara kedekaiannya, di DKI itu jumlahnya itu kurang lebih ada 11.317.000. Nah, di DKI Jakarta pun dari 11 umat itu pun tergabung ke dalam beberapa agama. Kita pahami ada Islam. Islam itu jumlahnya di DKI itu mencapai 9 juta. 9 juta. 9 juta setengah lah kurang lebih. Kemudian ada Kristen, jumlahnya hampir sejuta ya, kurang lebih itu 969. Kemudian ada Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Belum umat-umat yang lain ya? Belum umat yang lain. Umat yang lain itu kita paham lah, di DKI itu ada agama Sikh. Tahu nggak agama Sikh? Yang pakai udeng. Apa namanya? Kayak ini ya. Kemudian udel ke apa? Udeng ya. Kemudian juga ada agama Bahai. Bahai. Nah, kemudian ada juga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Heri, bahwasanya Jakarta ini sangat plural, majemuk, dari berbagai hal ya. Nah, karena kita paham
DKI ini beragam agama, beragam bahasa, beragam suku. Betul. Maksud saya beragam bahasa itu kan karena di DKI itu kan ada yang dari Tegal, ada yang maksudnya dari Jawa ya, ada yang dari Batak, ada itu jadi menjadi percampuran berbauran. Nah, secara makro pemerintah melihat secara nasional ya, karena di Indonesia itu dari berbagai agama, kemudian suku bahasa yang berbeda, maka harus ada sebuah formulasi ya. Harus ada formulasi untuk bagaimana keragaman ini bisa menjadi sebuah anugerah, bukan musibah. Betul. Sehingga dibutuhkan sebuah kohesi nasional. Iya. Nah, kohesi nasional itu kita kenal dengan moderasi beragama. Moderasi beragama. Nah, ini penting, merupakan sebuah keniscayaan bagi suatu negara yang sangat plural, yang sangat multikultural, untuk dilakukan sebuah kohesi dan mencari sebuah formulasi agar yang berbeda itu menjadi sebuah anugerah, menjadi sebuah kebersamaan. Makanya pemerintah melalui Bapak Presiden Republik Indonesia itu menerapkan di dalam RPJMN tahun 2020-2024 program nasional moderasi beragama. Moderasi beragama. Dan itu pun tidak hanya dimasukkan ke dalam RPJMN, tetapi didukung juga oleh peraturan presiden. Perpres nomor 18 tahun 2020. Nah, kalau di negara Mas Heri, RPJMN itu ibarat kata kitab suci, Mas. Kitab suci. yang jadi panduan, jadi pegangan. Kalau kagak dijalanin, wah, betul, dosa. Nah, karena ini kitab suci, maka semua kementerian lembaga sejatinya menjalankan. Tetapi PIC utamanya adalah kementerian yang membidangi agama. Gitu. Kornya ya. Kornya dalam hal ini ya tentu Menteri Agama. Menteri Agama. Gitu, Mas Heri. Iya. Pak Kanwil sudah tadi singgung-singgung tentang salah satu bentuk prinsip dan kohesi nasional yang dilakukan oleh pemerintah, tanda kutip pemerintah pusat ya, untuk mengawali atau juga untuk mengawal dan juga untuk menjaga kebersamaan, keberlangsungan kita dalam bernegara dan berbangsa yang majemuk, yang plural dengan segala macamnya, yakni moderasi beragama. Nah, mungkin ada beberapa sebagian di antara sahabat religi yang juga ingin mengetahui lebih jauh nih, Pak Kanwil, tentang yang disebut dengan moderasi beragama. Karena jangan sampai punya penafsiran yang berbeda-beda, bahkan ada yang menganggap ini jadi tanda kutip jadi ajaran agama baru nih, misalnya gitu nih. Gimana kira-kira? Iya, sebelum jauh ya berbicara terkait dengan moderasi beragama, kita harus pahami di situ kan ada dua diksi ya. Ada moderasi, ada beragama. Ada beragama. Maka kita harus bisa mengurai dua diksi tersebut. Apa sih moderasi, apa sih beragama? Beragama. Jadi kalau kita memahami makna dari dua tersebut, saya yakin menjalankannya pun akan nyaman dan mampu. Nah, kalau kita melihat di kamus bahasa Indonesia gitu ya, ada beberapa makna memang terkait dengan moderasi beragama. Salah satunya ada pengurangan kekerasan, salah satunya lagi tidak berlebihan. Jadi ketika menjalankan program apapun, kalau dalam bahasa Islam itu gulu, bukan tatoruf. Tatoruf itu maknanya ekstrim ya. Tapi kalau gulu itu berlebihan. Maka moderasi itu di beberapa ulama itu lebih mengidentikan kepada makna gulu, tidak berlebihan. Artinya dia tidak condong berlebih ke kiri atau berlebih ke kanan, tetapi dia moderat, ada di tengah-tengah. Jalan tengah gitu ya. Jalan tengah. Kalau dalam Islam biasanya para ulama itu menggunakan surah Al-Baqarah ya di ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, moderasi itu padanannya biasanya kalau para ulama itu menyamakan dengan wasatiyah. Kita kenal lah yang namanya wasatiyah, Mas Heri juga dulu pernah di madrasah juga ya. Iya. Bagaimana proses memaknai itu jalan tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, sehingga bisa menjadi penyeimbang dari segala dalam
tata aturan kita Ya bersama. kayak ini Mas Heri, kalau kita umpamakan misalnya wasit, wasit sebuah pertandingan, itu kan dia harus berada di tengah-tengah. Wasit dia terlibat dalam permainan wasit, tetapi tidak ikut main. Iya, Ya, bahkan dia sebagai penyeimbang, mana yang salah, mana yang benar. Ketika hak yang kiri ya diambil oleh yang pihak kanan, maka wasit akan menegur. Iya kan? Iya. Itu. Iya. Nah itu jadi berbicara masalah moderasi. Moderasi beragama. Nah, cuman di situ kan disandingkan dengan beragama. Beragama. Bukan. Yang harus kita paham, beragama itu kan praktik seseorang menyangkut agama dan ilmu agama, Mas. Ini beragama loh ya. Iya. Jadi kita harus paham. Jadi sikap dan tingkah laku gitu, Bang. Iya, mungkin nanti saya masuk ke sana. Iya. Tetapi saya ingin menyampaikan dulu bahwa beragama di dalamnya itu menyangkut agama dan menyangkut ilmu agama. Jadi seseorang mempraktekkan atau menjalankan beragama pasti ada di dalamnya ilmu agama. Gitu. Dan diharapkan masyarakat dan juga sahabat religi memaknai ini. Tidak salah satu dikotomi misalkan si A melakukan ini, pokoknya hanya ini yang benar. Yang lainnya enggak gitu. Enggak begitu dalam beragama akhirnya. Kan gitu. Kayak begini Mas, saya pernah mendengar ya dari seorang kiai gitu. Mas Heri, kalau Mas Heri mau menjadi orang benar, kunci utamanya apa? Jangan merasa benar. Jangan merasa benar. Karena kalau Mas Heri sudah merasa benar, apalagi paling benar, di situ punya potensi untuk menyalahkan orang lain. Bahwa orang lain kagak benar. Ujungnya kafir, murtad, dan sebagainya. Iya. Itu loh. Ini yang jadi serem ya. Nah, makanya pahamilah bahwa beragama itu, di dalamnya itu ada ilmu agama. Ilmu agama itu coraknya macam-macam. Iya. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi berbeda. Tetapi Imam Maliki, Syafi'i berbeda, itu selalu mengatakan bisa jadi saya yang salah, Anda yang benar. Bijaknya beliau-beliau tuh ya. Nah, makanya moderasi beragama itu secara pribadi bisa berjalan ketika literasi keagamaannya itu bagus, Mas. Iya. Nah, belum lagi kita bicara tentang konteks agama. Pertanyaannya mungkin adalah PR buat kita untuk menjaganya. Namun, yang menjadi tantangan kali ini adalah seiring dengan derasnya informasi dan globalisasi. Sehingga denyut ini terbawa arusnya kemari. Kalau saja kita nih sebagai bangsa, sebagai warga negara, khususnya yang ada di Jakarta, tidak bisa memfilter ini, khawatirnya justru bukan malah jadi kebaikan ada informasi yang dari luar, tapi justru memperkeruh kondisi kerukunan dan toleransi yang sudah dijaga oleh nenek moyang kita. Contoh misalkan pendapat dari A, B, tapi karena ada informasi di luar akhirnya terakumulasi untuk membuat kericuhan dan segala macam. Baik itu pemahaman yang ekstrim, yang kanan, yang kiri, termasuk juga faktor membenarkan. Dan tadi kita sempat di awal Pak Kanul singgung tentang membenarkan pendapatnya sendiri. Padahal bangsa ini sudah terlahir dengan beragam dari suku bangsa termasuk juga agama. Menurut Pak Kanwil, kira-kira urgensinya nih moderasi beragama ini dilahirkan untuk diterapkan seperti apa, Pak? Ya, Mas Heri, sahabat religi juga tentunya. Di awal kami sudah menyampaikan bahwa Indonesia itu beragam suku, beragam agama, beragam bahasa, sangat multikultur. Iya. Di samping itu Indonesia juga adalah sebuah negara yang bermasyarakat religius. Meskipun Indonesia bukan negara agama. Bukan negara agama. Tapi masyarakat Indonesia ini sangat lekat kehidupannya dengan nilai-nilai keagamaan. Dengan nilai-nilai keagamaan. Iya. Nah, tantangannya kita sekarang ini kan berada di era industri 4.0 ya. Artinya media sosial itu sangat gencar dan masif. Betul. Kalau ngelihat misalnya di kaum milenial, tidak hanya milenial, ya termasuk kita yang kolonial nih. Kolonial. Itu kan kita juga bermain. Iya.
gadget juga. Mungkin satu orang udah bisa punya 2 gitu ya. Nah, seiring dengan berkembangnya apa namanya zaman, kemudian bertambahnya jumlah umat beragama, maka itu akan melahirkan juga pandangan-pandangan baru terhadap agama. Jadi kemungkinan tafsir-tafsir agama itu akan meningkat. Karena begini Mas, zaman Rasulullah SAW itu umatnya kan masih terbatas. Dan mereka juga mungkin karena masih ada Rasulnya pada waktu itu, sehingga tafsir dalam agama pun tidak terlalu banyak. Tetapi sekarang udah jumlah umatnya banyak, masuk era industri, Kanjeng Nabinya sudah tidak ada, maka akan muncul ijtihadi terhadap agama. Ini dalam konsep keislaman nih. Iya. Dalam konsep keislaman ya. Di tempat katakanlah di agama lain, di aliran yang lain juga punya. Sama. Iya, punya. Ya memang tentunya ya, karena memang saya jujur ya, kenapa? Ya karena memang saya Muslim, mungkin saya mau berbicara Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, saya tidak berani masuk ke wilayah itu. Tetapi sama persoalannya. Di teman-teman Kristen, Katolik, Hindu, Buddha juga karena bertambahnya umat, maka ragam corak pandang keagamaan tentu akan berbeda, menambah warna, ya kan? Nah, oleh karena itu semakin banyaknya umat dan cara pandang atau ijtihad di masing-masing keagamaan, entah itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dikhawatirkan akan memunculkan tafsir agama yang menurut dia itu dia paling benar. Paling benar. Yang lain salah. Nah, ini akan mengkikis harmoni umat beragama. Iya. Karena cara pandangnya itu menganggap dia paling benar, yang lain salah. Iya, yang mungkin agak lebih menjadi apa ya, kita garis bawahi Pak Kanwil. Misalkan katakan ada sebuah aliran yang tadi menganggap dirinya dan kelompoknya paling benar, yang lain salah, bahkan lebih parah lagi, negara salah misalkan kayak gitu. Sehingga mohon maaf, ketika pada saat lagi menaikkan bendera, saya nggak mau hormat pada bendera, bla 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 segala macam. Ini kan yang jadi yang kita bilang justru mengikis daripada semangat kebangsaan kita di Indonesia. Iya, artinya gini kan, kalau dari lagi-lagi mohon maaf saya ke sahabat religi karena pemahaman saya memang mungkin dari perspektif Islam lebih banyak ya. Saya juga tidak berani masuk ke wilayah yang lain. Artinya kan kalau di perspektif Islam itu kita harus patuh tunduk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Artinya terhadap pemerintahan pun kita harus patuh gitu kan. Pemerintahan tentu punya regulasi, Mas. Agama sebetulnya pemerintah hanya menjembatani ya. Kita ingatlah bahwa kita rasakan di Indonesia ini, saya tuh jujur, saya bahagia bisa lahir dan tinggal di Indonesia. Saya mungkin sama dengan teman-teman Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Saya menjalankan agama saya, Mas, itu dari mulai saya mau tidur, Mas. Itu saya jalankan, Mas. Dari mulai tidur, baca doa sampai bangun tidur, sampai mau tidur lagi. Itu kan saya menjalankan agama saya, Mas. Apakah masalah ibadah dilarang sama pemerintah? Kan enggak. Bahkan difasilitasi. Jangankan masalah ibadah, Mas. Artinya kita paham kan, di Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, pemerintah itu wajib dan menjamin itu ya. Menjamin masyarakatnya untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya itu. Ini kan sebuah jaminan dari negara. Bahkan hari besar agama itu diliburkan, Mas. Diliburkan sebagai bentuk penghormatan negara terhadap di negara lain nggak ada tuh. Iya. Nggak ada. Kita lalu melangkah kepada tahap selanjutnya, indikatornya. Kira-kira apa sih nih Pak Kanwil indikator-indikator dari moderasi beragama sehingga kita bisa mencermati bahwa dan kita bisa mengukur bahwasanya moderasi beragama itu bisa terrealisasi dan dirasakan oleh masyarakat.
Oke, baik Mas Heri. Gini, moderasi beragama ini karena masuk dalam RPJMN, dan di RPJMN semua kementerian kan harus menjalankan program tersebut karena ini menjadi program nasional. Maka moderasi beragama itu harus memiliki indikator sebagai tolak ukurnya bagi kementerian lembaga untuk menjalankan program-programnya. Gitu. Nah, ada 4 indikator, Pak Heri. Yang pertama itu komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan itu penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang dituangkan dalam konstitusi, Undang-Undang 45 dan regulasi ke bawahnya, turunannya. Yang kedua toleransi. Indikator kedua nih, kalau tadi semakin tingginya toleransi segala macam itu bagian dari upaya menandakan moderasi itu beragama sudah berjalan. Tadi kan ada indikator yang komitmen kebangsaan. Dari Undang-Undang 45 beserta turunan. Kemudian indikator keduanya adalah toleransi. Menghormati perbedaan. Dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan. Ya kan, dan menyampaikan pendapat serta menghargai kesetaraan, dan dia mampu bekerja sama. Toleransi, Mas. Jadi kalau misalnya dalam sebuah program pemerintah, entah itu kementerian manapun, ada indikasi ini, berarti dia menjalankan program moderasi beragama. Indikator yang ketiga itu anti kekerasan. Jadi anti kekerasan yang dimaksud adalah menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Yang harus digarisbawahi, baik secara fisik maupun verbal. Jadi kekerasan itu tidak melulu bentuk fisik, Mas. Nah, bentuk verbal pun. Tapi zaman sekarang medsos juga bisa juga. Itu. Lah sekarang kan justru di verbal, Mas. Makanya muncul regulasi terkait hate speech dan lain sebagainya. Betul. Nah, yang keempat itu penerimaan terhadap tradisi. Nah, ini yang ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaan, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Nah, itu penerimaan terhadap tradisi. Di indikator ini memang yang agak dalam tanda petik yang selalu menjadi diskusi panjang itu biasanya dalam penerimaan terhadap tradisi. Betul. Karena katakanlah begitu sangat kuat dan eratnya dalam keseharian, bakal ritual-ritual itu menjadi sebuah hal yang memang menjadi sebuah keharusan. Nah, makanya untuk menjalankan moderasi beragama itu sebuah keniscayaan literasi agama itu harus ditingkatkan, Mas. Karena jujur ya, literasi terhadap budaya pun kita masih kurang baik, Mas. Membedakan antara agama dan budaya. Membedakan antara agama dan ilmu agama. Masih belum tuntas gitu loh. Padahal nggak bisa dipungkiri juga dalam kebudayaan yang ada di kita, di bangsa Indonesia dan di daerah-daerah itu menyerap begitu kurang lebih, menyerap dari nilai-nilai agama. Ya contoh banyak di Jakarta, terus juga di daerah-daerah lain ya. Suasana. Mas Heri kan ketika kita dulu di madrasah kan kita paham sejarah. Ketika Islam masuk ke Indonesia, itu melalui apa? Budaya. Dan di Indonesia tidak terjadi pertumpahan darah dalam tanda petik dalam hal keislamannya itu, karena tidak dengan peperangan. Iya kan? Beda dengan di negara yang lain. Tapi di Indonesia itu dengan asimilasi budaya. Nah, kaitan dengan kita mencermati dari indikator-indikator yang ada kaitan dengan keberhasilan moderasi yang bisa ditangkap oleh masyarakat dan bisa dirasakan, ada perwujudannya mungkin nih, Pak Kanwil. Perwujudan dari moderasi beragama sejauh ini yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama tuh apa saja ya? Oh ya, tentu Mas, karena ini juga merupakan program prioritas Gus Menteri ya. Dari 7 program prioritas, salah satunya penguatan moderasi beragama.
Nah, di peta jalan moderasi beragama di tahun 2023 ini kan untuk bagaimana kita secara bersama dengan para tokoh, bahkan tidak hanya tokoh agama ya. Kalau di peta jalan itu dengan pentahelik, artinya dari mulai akademisinya, tokoh agamanya, pemerintah semua itu harus bersama-sama menjalankan program-program itu. Nah, kami di Kementerian Agama DKI Jakarta, kami bersama para ASN kami melalui penyuluh, melalui penghulu, melalui madrasah itu terus mensosialisasikan. Bahkan kami sosialisasi moderasi beragama itu kami mohon dari sedini mungkin, Mas. Dari madrasah, dari tingkat MI. MI itu apa? Setarajat dengan SD ya. SD. Sanawiyah gitu, secara masif. Nah, kenapa ini penting? Karena untuk menjaga, Mas, untuk menjaga pemahaman-pemahaman keagamaannya. Tidak hanya sebatas kepada siswa-siswi kami di Kementerian Agama, kami juga mohon kepada guru-gurunya. Karena tidak sedikit dulu ya, justru munculnya itu dari kekakuan guru terhadap agama yang berimbas terhadap pola pikir murid. Ya, akhirnya siswa ikut sebagaimana apa pendapat gurunya gitu ya. Karena gurunya rigid, kaku dalam memahami agama. Nah, oleh karena itu kami mohon kepada guru-guru untuk melakukan apa ya, untuk terus memahami keagamaannya. Karena seseorang bisa moderat itu jika dia memang tafakuh fiddinnya kuat. Orang Kristen semakin mendalami kekristenannya, maka kerukunan akan semakin kuat. Orang Islam, jika dia mengkaji keagamaan keislamannya, kerukunannya kuat. Orang Katolik semakin kuat, maka orang Hindu, gitu ya, orang Buddha, orang Konghucu. Karena Islam diturunkan kan rahmatan lil alamin. Iya. Jangankan untuk alamin ya. Artinya Islam itu sangat apa ya? Misalnya, dia harus memperhatikan tetangga. Dan ketika orang memperhatikan tetangga, maka dia dikatakan orang baik. Tetangga itu tidak terbentur kepada agama. Di tetangga itu agama apapun gitu, harus diperhatikan oleh orang Islam. Iya. Kaitan konteks katakanlah dalam konteks berbangsa, bernegara, apalagi di Jakarta. Ini kan sebuah tantangan tersendiri tentu Pak Kanwil dalam menjalani ini dengan background, kita katakan background begitu pluralnya di Jakarta ya, baik itu tadi kita bicara tentang sukunya, baik tentang agamanya. Mungkin saya dapat katakan istilahnya bahasanya nih, bahasa saya, agama apa yang nggak ada di Jakarta? Semuanya ada karena memang katakanlah yang tidak beragama juga. Yang tidak beragama juga. Katakan bahasanya sampai sekarang kan karena masih menjadi ibu kota, ya kantor-kantor pengurusan banyak di Jakarta gitu. Nah, tentunya kan dalam hal ini kita, apalagi Pak Kanwil dalam hal ini perlu sangat sekali mencermati itu, bahkan dengan program-program yang masif sehingga menyentuh kepada semua masyarakat. Begitu. Iya, Mas. Karena kita ini sangat banyak ya, sangat banyak pilar-pilarnya, maka kami melakukan kerjasama tidak hanya dengan tokoh, Mas. Iya. Karena di Indonesia kan beragam ya. Ada tokoh agama, ada tokoh birokrasi, tokoh ada adat. TNI, ada Polri, ada tokoh adat. Iya. Nah, pilar-pilar itu, Mas, itu harus kita sentuh. Iya. Makanya kami juga dengan TNI, Polri melakukan kerjasama dengan cara TOT moderasi beragama. Oke, sudah dilakukan itu Pak ya? Sudah. Oke. Saya nggak mungkin seorang Kanwil atau ASN Kemenag untuk masuk di Polri atau di TNI. Wilayah lingkungan aparatur ya? Yes. Membahas masalah moderasi beragama. Bisa, tetapi kan gregetnya kurang, Mas. Tetapi kalau misalnya di TNI Polri yang melakukan TOT-nya adalah mereka sendiri, TNI Polri, beda, Mas. Nah, sehingga di Kanwil Kementerian Agama Jakarta sudah melakukan training of trainer bagi Babinsa, Kantibmas, dan kami berencana
Saya sudah sampaikan ke pusat karena kami sudah komunikasi dengan Direktur Bimas di Polda, kemudian juga dengan salah satu direktur di Polda itu, agar TOT ini menyusur melibatkan para panglima tinggi, Mas. Oke. Nah, kalau dari Panglima Tinggi TNI Polri yang memerintahkannya, komandonya kan beda. Iya, Iya kan? Komandonya beda. Beda. Nah, tapi yang sejauh ini yang jelas Kanwil sudah melakukan itu Pak ya. Sudah. Berbagai macam ke lembaga termasuk ke ormas. Ormas. Karena yang grassroots sebetulnya kan ormas. Oke. Nah, bagaimana ormas-ormas itu kita ajak, kita diskusi, kita sampaikan bahwa pemerintah mempunyai program kohesi nasional moderasi beragama, dan ini kan kepentingannya untuk program-program berkelanjutan, baik itu infrastruktur maupun SDM. Kalau tidak didukung oleh ormas, ya susah juga. Karena ormas bagian dari masyarakat, lapisan masyarakat. Iya. Terlebih dengan tokoh-tokoh agama. Makanya kami juga sudah melakukan kunjungan, Mas ya. Kunjungan ke tokoh Islam, kunjungan ke ormas Kristen, kunjungan ke Katolik, ke Hindu, ke Buddha, Konghucu, semua, Mas. Kami sudah melakukan kunjungan untuk mengajak bersama bagaimana menjalankan agama, tetapi menghargai agama lain, menerima perbedaan. Terlebih kita paham bahwa 2024 ini, 2023 ini menjelang 2024 tahun pemilu. Jangan sampai agama dijadikan alat politik. Alat politik, iya. Nah, kalau agama digunakan sebagai alat politik, wah. Iya. Dan yang menariknya Jakarta ini tadi kami sampaikan ini kan sensitif Pak Kanwil. Ketika jangankan ada gebiar-gebiar, ada peniti yang jatuh di Jakarta aja senasional itu bisa kedengeran, itu kurang lebih begitu ya. Ini dan jadi semua lapisan sudah dilakukan untuk itu ya, dari tingkat aparaturnya, dari tingkat lapisan masyarakat dengan organisasi ormas-ormasnya, sampai dengan ke tingkat masyarakatnya, sampai dengan wilayah peserta didik kurang lebih sudah dilakukan untuk melakukan informasi dan sosialisasi dengan moderasi beragama. Nah, ada hal yang nggak bisa dilepas Pak Kanwil, kaitan dengan tadi kita lihat indikatornya adalah bagaimana penerimaan tradisi atau budaya. Nah, Jakarta ini sangat kental sekali budayanya yang bersentuhan bahkan diserap dari nenek agama. Lalu bagaimana untuk menjaga itu Pak Kanwil? Ya, gini, kami pun ya, istilahnya dengan Pemprov DKI termasuk instan untuk komunikasi kaitan dengan keberagamaan di DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta itu memiliki program inklusivitas berbasis keragaman dan keberagamaan untuk memfasilitasi dialog antar agama. Nah, pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat, berbagai kebijakan mendukung untuk mewujudkan harmoni di tengah keagamaan. Jadi ketika kami masuk ke Pemprov untuk melihat program-program moderasi beragama dalam tanda petik, alhamdulillah mereka membuka ruang publik. Mereka juga mengundang para tokoh, bahkan gubernurnya itu juga sama punya program turun ke bawah, Mas, bertemu dengan tokoh-tokoh agama. Ada yang sifatnya tematik, maksud tematik itu kadang-kadang Pak Gubernur beserta jajarannya datang ke tokoh-tokoh agama Islam, kemudian nanti berkunjung ke agama yang lain terus. Dan bahkan ketika di hari-hari besar, misalnya sebentar lagi kita mau Natalan ya. Nah, Pak Gubernur beserta jajarannya itu terjun, Pak, memfasilitasi. Artinya apa? Ruang-ruang keagamaan di DKI Jakarta itu terfasilitasi oleh Pemprov DKI. Karena kita paham DKI sendiri kan budaya DKI sangat ini ya, sangat kental sekali dengan agama ya. Apa semuanya, dari pakaian, dari kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, semuanya hampir bersentuhan dengan nilai-nilai budaya. Bahkan begini Mas, di Jakarta ini kami dengan gubernur dalam hal ini ya Biro Dikmental dan Kesbangpol, kami juga menciptakan atau membuat
misalnya kota kerukunan, kemudian kota moderasi, itu adalah bentuk peduli kami terhadap program Gus Menteri, bahwa Jakarta ini ya sekalipun IKN sudah ditandatangan ya, tetapi sekarang ini Jakarta tetap masih ibu kota. Persoalan sekecil apapun itu dahsyat nanti keluarnya. Nah oleh karena itu kami menyadari, kami dengan Kesbangpol, kami dengan Biro Dikmental, Jakarta ini mau tidak mau karena Jakarta Barometer, kita harus mengeliminasi persoalan keagamaan sekecil apapun. Caranya, yuk kita coba buka ruang-ruang kebersamaan dengan membentuk kelurahan, desa kerukunan, kota kerukunan, ada juga kecamatan moderasi beragama. Ini kan sebagai trigger sebetulnya untuk trigger bahwa kita itu ternyata berbeda. Itu. Ya ini menarik nih Pak Kanwil. Saya agak sentuhan masuk ke dalam tadi sebutan kampung kerukunan, kampung moderasi beragama, yang bisa dilihat Jakarta ini yang sangat heterogen dengan latar belakang pendidikan dan juga pekerjaannya masih bisa untuk dapat bersentuhan bersama, berkolaborasi bersama dalam sebuah tempat yang berujung kepada kerukunan. Iya kan, ini kan sebuah hal Jakarta nih bro, kurang lebih dengan mohon maaf tanpa mengesampingkan dengan nilai-nilai yang lain atau daerah-daerah yang lain ya, tapi Jakarta dengan sebegitu yang majemuknya orang masih bisa dan masih berupaya untuk melakukan itu sebuah hal yang luar biasa. Ya artinya itu pun di DKI Jakarta kan pilar-pilar untuk membangun kerukunan itu memang kita bangun juga ya, misalnya ya dengan FKUB-nya dan lain sebagainya. Nah ini juga ya kota kerukunan, kota kemudian ada juga moderasi beragama. Itu kita tidak hanya melakukan pembinaan, termasuk kita memberikan anggaran ya. Pemprov juga memberikan anggaran yang cukup besar. Karena gini Mas, sejatinya kunci dari kerukunan itu pertemuan silaturahmi. Kalaulah misalnya di kota kerukunan itu kita undang tokoh-tokoh agamanya ngeriung ngopi bareng, itu kunci kerukunan sebetulnya. Ngeriung. Tak kenal maka tak sayang. Itu. Iya. Makanya dengan apa artinya dengan ngerumpi bareng, ngobrol bareng, sehingga muncul ide, muncul kerjasama di antara para tokoh-tokoh agama. Ini ada hal-hal yang menarik juga nih Pak Kanwil tentang yang mendorong atau katakanlah bagaimana budaya lokal di Jakarta juga ikut mendorong dalam hal moderasi beragama. Contoh misalnya katakan Lebaran Betawi, katakan misalnya kegiatan-kegiatan keagamaan itu kan walaupun terkesan tanda kutip terbebani Islam, tapi semua agama terlibat guyup bareng, iya gitu. Nah kira-kira seperti apa Pak Kanwil untuk nilai-nilai budaya lokal yang dapat mendorong ya DKI itu unik ya. Tapi yang jelas DKI itu punya semangat gotong royong tinggi Mas. Budayanya itu sangat baik. Tetapi DKI juga keagamaannya sangat kental. Lihatlah orang-orang Betawi beragamanya kental, tetapi menjalankan keagamaannya pun itu tidak lepas dari budaya Betawi. Dan budaya Betawi sebetulnya itu juga merupakan asimilasi dari budaya-budaya luar. Jadi kayak contoh misalnya pernikahan lah misalnya pernikahan itu kan perempuannya kan kalau melihat kayak rumah-rumah kayak Cina gitu ya, kayak Cina ya. Kemudian yang kita juga biasa dikenal dengan baju koko gitu ya. Koko juga kan budaya tidak ansih dari Muslim kan. Kemudian ondel-ondel, baju batik. Itu kan bukan ansih DKI-nya, tetapi memang kultur budayanya itu. Tapi ondel-ondel sendiri kan tidak tanda kutip jargon dari Jakarta saja, dari nilai kita lihat ogoh-ogoh di Bali apa segala macam itu. Ya kalau saya akan membahas ondel-ondel ogoh-ogoh itu historisnya panjang, Mas. Gitu ya? Dan religiusitasnya juga sangat
tinggi. Itu mungkin nanti akan kita bahas di episode yang lain. Karena di situ ada nilai filosofis yang tinggi dan ada nilai keagamaannya. Luar biasa Pak Kanwil nih. Rupanya sangat mendalami sekali budaya Jakarta. Pak, saya Kanwil DKI, Pak. Jadi saya harus memahami budaya-budaya yang ada di DKI, Pak. Dari Jakarta ya. Jadi kan konyol. Wajik, dodol itu udah makanan tiap hari. Saya konyol kalau misalnya Pak Kanwil DKI kok enggak paham budaya Betawi. Iya. Ya termasuk makanan. Makanannya. Tapi hal itulah yang mendorong sehingga tercapainya moderasi beragama tadi Pak ya. Dengan toleransi, anti kekerasan, penerimaan budaya lokal, kurang lebih begitu ya. Budaya-budaya saling menghargai ini itu kuat di Betawi itu. Hal yang menarik juga yang perlu disentuh dalam kaitan bagaimana capaian keberhasilan moderasi beragama, tentunya ada sebuah mata rantai yang saling berkaitan. Ya, di antaranya faktor bagaimana sikap negara, bagaimana pemerintah, bagaimana lingkungan pendidikan, masyarakat dan juga para tokoh ya untuk penguatan di moderasi agama. Nah, kaitan dengan ekosistem, kelompok strategis yang disentuh oleh Kementerian Agama untuk mencapai keberhasilan dalam moderasi beragama di lingkungan pendidikan di Kementerian Agama seperti halnya madrasah ataupun di mingguan ya untuk agama-agama yang lain. Kira-kira gimana Pak? Ya betul Pak Heri, karena memang moderasi beragama itu kan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling bertautan ya. Ya kalau bahasa Mas Heri ya ekosistemnya moderasi beragama. Itu kan ada masyarakat, kemudian pendidikan, keagamaan, media, kemudian ada politik dan negara. Nah dari beberapa ekosistem tadi disampaikan oleh Mas Heri terkait dengan pendidikan. Misalnya di wilayah Kementerian Agama atau di DKI Jakarta. Nah sebetulnya kalau bicara ekosistem pendidikan kita itu penanaman nilai-nilai agama, baik yang kepada madrasah yang formal ataupun yang non formal. Iya, betul. Jadi bagaimana sih kita memberikan penanaman nilai-nilai agama yang nilai-nilai agama itu pasti itu ujung-ujungnya kerukunan, kasih sayang, toleransi, rahmatan lil alamin. Nah makanya itu juga kita harus insert kepada kurikulum pendidikan itu. Bagaimana menciptakan pemahaman peserta didik itu dia itu ya lebih terbuka. Makanya saya di madrasah itu kaitan dengan pendidikan kepada guru-guru, kepada camat, saya tidak hanya berharap dari perspektif kognitif yang diperkuat, tetapi afektif psikomotorik itu harus lebih kuat. Karena Rasulullah diutus itu rahmatan lil alamin. Gitu loh, untuk memberikan rahmat. Bukan masalah kepintarannya doang gitu loh. Tidak hanya kognitif aja. Tapi tidak rahmat. Tapi maslahat buat orang lain ya, tidak maslahat buat orang lain. Ya kayak misalnya Kementerian Agama selalu bercita-cita, misalnya mohon maaf ya, siswa-siswi kami tidak hanya penghafal Quran tok. Tetapi dia mengimplementasikan apa yang dia hafalnya. Tidak hanya tahfidz, tapi tidak Qur'ani. Terlek hanya hafal itu ya. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk bagaimana lembaga yang berada di wilayah Kementerian Agama itu, lembaga pendidikan ya. Iya, lembaga pendidikan itu memainkan peranan penting dalam upaya moderasi beragama. Seperti apa Pak Kanwil? Yang menyelaraskan. Nilai-nilai toleransi. Ada program yang dilakukan Pak Kanwil? Oh banyak. Kalau program tentu misalnya banyak. Misalnya apa? Salah satu ya untuk menguatkan moderasi beragama pada lembaga, kami melakukan TOT ke Rohis dan OSIS. Strategis sekali itu Pak Kanwil. Harus. Iya. Karena begini, keagamaan yang di madrasah itu biasanya muncul awal dari Rohis, Mas. Kalau misalnya Rohisnya rigid dalam pemahaman keagamaan itu berdampak. Nah makanya kami minta agar di sekolah-sekolah di Rohis
itu pun diberikan pemahaman bahwa moderasi beragama. Iya. Tidak hanya itu, termasuk gurunya. Gurunya juga punya peranan penting. Nah, kemudian pada kurikulumnya itu harus dicek. Dari kurikulum itu masuk nggak sih 4 indikator yang menjadi indikasi moderasi beragama? Tadi tuh ya. Yes. Kalau seandainya di buku-buku ajar itu ada narasi-narasi yang berbau kekerasan, maka itu harus dirubah karena itu tidak sesuai dengan moderasi beragama. Jadi bahan ajarnya harus memasukkan 4 indikator anti kekerasan, komitmen kebangsaan, gitu Mas. Penerimaan pada budaya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita belum mempetakan nih kurikulum ini apakah sudah memuat 4 indikator moderasi beragama atau tidak. Jangan sampai di buku ajar itu hanya misalnya di sejarah dia hanya menjelaskan masalah peperangan terus, sehingga orang-orang tuh terdoktrin untuk perang. Nah, makanya ini harus ada kajian untuk kurikulum itu agar 4 indikator 4 moderasi ini masuk. Salah satunya anti kekerasan, termasuk kearifan lokal, menghargai itu budaya ya. Nah, saya tadi lingkungan strategis di lingkungan pendidikan adalah dengan membangun program-program terhadap siswa-siswa didik dengan dirohis segala macam. Itu sebuah capaian yang luar biasa kan, kita bisa lakukan. Mereka Mas. Jadi kader-kader moderasi, katakanlah ya duta-duta moderasi kan. Kita kan harus punya kepanjangan tangan ya. Kita tidak akan mampu menggapai sebuah sektor. Makanya harus dibentuklah forum-forum atau men-TOT gitu ya, training of trainer. Dan mereka cikal bakal kita juga. Toh mereka kan yang akan menggantikan kepemimpinan nasional kan. Iya, luar biasa. Kami butuh hal semacam itu, termasuk masalah kurikulum. Ini kita juga harus hati-hati memberikan pendidikan terhadap anak. Apalagi sekarang kan kita paham dengan kurikulum merdeka. Sejatinya kurikulum merdeka itu bagaimana anak itu belajar bahagia, senang, sehingga dia bisa mengabdi untuk bangsa dan negara. Ya, Pak Kanwil, ini bicara konteks yang juga sebagai bentuk penguatan adalah unsur selain dari lembaga pendidikan adalah tentang lembaga-lembaga masyarakat atau katakan organisasi masyarakat, termasuk forum kerukunan umat beragama. Walaupun ada yang mengatakan ini seluruhnya gitu organisasi plat merah gitu karena memang dibangun dan diusung oleh pemerintah. Sejauh mana kira-kira peran dari FKUB ini untuk mendukung capaian moderasi beragama? FKUB itu sangat strategis ya. Karena begini, di FKUB itu orang yang duduk di FKUB, pengurus FKUB merupakan duta-duta, utusan dari majelis-majelis agama. Entah itu dari Islam, entah itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Artinya tokoh-tokoh agama berkumpul di suatu forum. Ini akan mempermudah jangkauan, Mas. Ketika misalnya saya seorang kanwil untuk menjangkau mohon maaf ya, misalnya ke teman-teman Kristen misalnya. Di Kristen kan kita paham dominasinya banyak. Iya toh? Dominasi ya. Iya. Kalau saya langsung terjun itu nggak mungkin. Waktunya juga. Sama. Ke Islam pun begitu. Nah, makanya di forum FKUB itu punya peran yang strategis untuk bagaimana FKUB kita gandeng bersama untuk implementasi moderasi beragama. Karena tidak akan mungkin ada kerukunan tanpa menjalankan moderasi beragama, Mas. Jadi moderasi beragama itu merupakan kendaraan untuk mencapai kerukunan. Nggak mungkin. Kalau nggak moderasi beragama dijalankan, tercipta kerukunan. Makanya perlu dikuatkan nih. Moderasi beragama. Karena kan ketika ada persoalan-persoalan keagamaan, entah itu yang menyangkut Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Islam. Nah, kalau sudah kumpul para tokoh, dan persoalannya dipahami, cepat penyelesaiannya. Kanwil, ini berarti sangat erat ada kaitannya tadi perlibatan para tokoh yang terlibat di FKUB
dengan program dan juga target sasaran dari moderasi beragama di program 2023 ya, di mana pelibatan tokoh, pelibatan organisasi dan afirmasi terhadap beberapa lembaga sebagai bentuk penguatan moderasi beragama. Menurut Pak Kanwil? Iya, saya sangat berharap besar ya terhadap FKUB untuk bagaimana FKUB itu dapat menjadi kekuatan yang positif dalam memperkuat kerukunan di wilayah DKI Jakarta, menciptakan lingkungan yang inklusif dan meminimalkan potensi konflik antar umat beragama. Sejatinya sebetulnya ini tidak hanya harapan dari seorang Kak Kanwil, tetapi harapan juga dari Bapak Presiden, Mas. Presiden sangat berharap bahwa FKUB ini bisa menjadi sebuah kekuatan yang besar terkait dengan kerukunan. Sampai-sampai Bapak Presiden Republik Indonesia itu meminta agar regulasi terkait dengan FKUB yang tadinya hanya PBM, peraturan bersama menteri, itu ditingkatkan menjadi Perpres. Iya. Kan itu sebuah indikasi, sebuah realita bahwa Bapak Presiden minta supaya FKUB ini memang di samping dia mempunyai kekuatan positif untuk kohesi nasional, tetapi dari perspektif regulasi juga FKUB itu kuat. Yeah. Karena kalau PBM itu kan dipandang di beberapa provinsi mungkin masih lemah ya. Yeah. Tetapi kalau sudah Perpres mau tidak mau itu jadi kuat. Yeah. Dan kalau tidak salah loh ya, kalau tidak salah ya teman-teman di Kementerian Agama Pusat bekerja sama dengan Setnek, kemudian Kemdagri, itu sedang menggodok peningkatan PBM menjadi Perpres. Dan ini kalau sudah terwujud, saya pikir ya FKUB akan semakin kuat dan kerukunan akan semakin meningkat. Terlebih khusus lagi di Jakarta. Terlebih di Jakarta. Iya. Yang saya paham sih Jakarta juga meningkat kok. Iya, gitu. Ya. Pak Heri bisa merasakan di tahun 2022. Dinamikanya 2023. Begitu sangat smooth, santai, nggak dinamika itu bisa jadi Pak Heri. Bisa jadi hasil kerja antara Pemprov dengan Kanwil terkait masifnya moderasi beragama. Dan ini arahan dari Gusmen juga tentunya. Iya. Karena Gusmen kan yang melahirkan program prioritas kami itu kan kalau perspektif regulasi hanya kepanjangan tangan menjalankan perintah berdasarkan undang-undang dan regulasi dari pusat. Nah kami coba jalankan itu kolaborasi dengan Pemprov dan alhamdulillah mungkin semua bekerja, entah itu Pemprov dan Kanwil bekerja, pentaheliknya bekerja, kemudian tadi ekosistemnya juga berjalan, maka di tahun ini saya yakin kok indeks KUB itu bakal naik. Alhamdulillah, amin, kabul. Nah, kaitan dengan hal semacam ini juga saya menangkapnya nggak lepas dari informasi yang disampaikan ke masyarakat. Ya, melalui media sosial, mulai konten-konten, apalagi yang luar biasa nih Pak Kanwil, baru saya dengar ini Kanwil Jakarta mendapatkan Humas Award, ya sungguh luar biasa. Ya Mas, sebuah keniscayaan Mas, di era industri ini, ya memang Humas itu sebagai pintu jendelanya ya, artinya Humas itu harus diberikan ruang yang cukup bagus karena jendelanya di sana. Ya. Dan alhamdulillah ternyata teman-teman Humas itu bagus-bagus Mas. Luar biasa. Pinter-pinter gitu, Mas. Luar biasa ya. Tidak gaptek kayak kita. Ini buktinya nih. Iya. Humas-humas peringkat 1 pengelolaan website, ya katakan medsos. Peringkat 2 pengelolaan medsos. Medsos itu banyak lah. Iya. Dari mulai TikTok-nya, IG-nya, Facebook-nya, semua. Iya. Tetapi masih nomor 2. Mestinya nomor 1. Iya. Tapi capaian yang dari sekian provinsi meraih ini sebuah hal yang luar biasa. Pak Kanwil, nampaknya tak terasa waktu kita ya dari obrolan seperti ini. Waduh, banyak ilmu yang bisa diserap ya buat para sahabat religi juga bisa menangkap kira-kira pesan dan juga
wawasan serta ilmu yang berkaitan dengan moderasi beragama ataupun hal-hal yang lain. Tapi waktu juga Pak Kanwil yang nampaknya juga membatasi kita. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang ingin disampaikan Pak Kanwil. Ya, statement saya gini Mas, artinya tadi yang kami bicarakan itu adalah sebuah komitmen kami, Kanwil DKI Jakarta, untuk menunjukkan komitmen yang kuat terkait dengan implementasi program prioritas Gus Menteri untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis di DKI. Langkah-langkah konkret ini memberikan harapan bahwa masyarakat dapat terus bersama-sama membangun fondasi toleransi, pemahaman tentunya peningkatan literasi ya, masyarakat itu harus dikuatkan lagi. Dan kami juga mengharap para tokoh agama memberikan pemahaman bahwa di DKI Jakarta itu tidak hanya satu mazhab, tapi ada mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, itu adalah keragaman, dan itu adalah anugerah. Nah, ketika diberikan pemahaman, ya termasuk bahwa di DKI Jakarta itu ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha yang hidup berdampingan, maka dengan demikian saya yakin kerukunan itu akan tercipta, Mas. Jadi tidak akan lepas bantuan dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pentahelik semua. Jadi, artinya semua unsur terlibat. Ya, Pak. Mari bersama-sama jaga kerukunan di DKI Jakarta dengan menguatkan literasi keagamaan masing-masing agama. Ya. Terima kasih Pak Kanwil atas kebersamaannya di channel YouTube daripada Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan terus Jakarta dalam rukun, damai, dan juga sejahtera, serta terus meningkat dalam konteks moderasi beragama. Dan tentunya dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan kami di sini, dan kami juga mohon maaf atas segala macam kekurangan. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di channel Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.